Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, jadi hari ini ya kita akan membahas kembali soal ulangan harian hidrokarbon ya. Nah, jadi setelah menonton video ini, untuk kalian yang nilainya di bawah KKM, ya silahkan kalian pahami video ini ya. Jika jika ada yang masih kurang paham, silahkan tanyakan di grup boleh atau personal chat boleh. Setelah itu kalian akan mengerjakan remedial. Dan untuk yang nilainya di atas KKM, kalian akan mengerjakan pengayaan. Oke, pengayaannya tentang materi hidrokarbon. Nah, dari soal ulangan harian yang telah kalian kerjakan, ya sudah saya lihat dan ternyata ada beberapa soal ada 9 nomor ya yang kalian itu kebanyakan salah menjawabnya gitu. Jadi saya ambil nomor-nomor yang paling banyak salahnya ya, dan kemudian kita akan bahas dalam video ini. Oke, jadi soal yang pertama itu senyawa berikut yang merupakan pasangan hidrokarbon tak jenuh adalah, nah jadi dari pertanyaan di atas, yang merupakan pasangan hidrokarbon tak jenuh itu kalian bisa lihat di tabel, ada alkena, alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana kita tahu termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh, sedangkan hidrokarbon tak jenuh yaitu alkena dan alkuna. Nah, sehingga kalian bisa melihat di rumus strukturnya. Gitu. Kalian bisa melihat di rumus strukturnya, alkena itu CnH2n, kemudian alkuna itu CnH2n-2. Nah, jadi kalian dicoba satu dulu nih dari option yang di option sini kan itu ada C2 ya. Kita mulai dari C2 coba di alkena. C2 C2 berarti hanya 4 ya kan? Nah, berarti yang A itu option A salah ya. Coba kita C3. C3 berarti hanya 6. Nah, ada nih C3H6 antara C dan D. Ya, kemudian kita coba lagi C4. C4 berarti hanya 8. Nah, nggak ada kan yang C4H8. Oke, lanjut ke C5. Berarti C5H10. Ada nih jawabannya yang delta. Ya, jadi senyawa berikut yang merupakan pasangan hidrokarbon tak jenuh adalah C3H6 dan C5H10. Gitu. Jadi kalian lihat dulu nih dari rumus strukturnya alkena ya. Kalau misalkan alkenanya bukan alkenanya ini tidak ada ya, kalian pindah ke alkuna gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Nama yang tepat untuk senyawa berikut. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Nah, pertama kalian uraikan dulu nih C2H5-nya atau etilnya ya. Kalian uraikan etilnya dulu. Di sini kan ada 2 etil ya. Nah, kalian uraikan menjadi CH2 dan CH3. Seperti yang saya gambar. Nah, ini kemudian kalian mencari rantai utama atau rantai induknya dari struktur rantai hidrokarbon. Ini paling terpanjang itu ada 8 atau oktana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti rantai utamanya itu oktana. Nah, setelah menemukan rantai utamanya, beri penomoran pada rantai karbon. Ya, penomorannya dimulai dari mana? Dari cabang yang dekat dengan rantai induknya. Dan banyaknya cabang yang menempel pada rantai induk ya. Di sini coba dilihat
kan rantai induknya yang menempel cabang ini kan ada 3 ya. Nah, terus coba dari yang kiri dulu nih. Kalau nomor satunya dari kiri, maka rantai cabangnya di posisi nomor 3. Nah, ini sama ya. Juga kalau dari kanan, dia posisinya nomor 3. Tapi sekarang lihat, ada satu cabang lagi. Nah, cabangnya ini adanya di posisi nomor 4. Dan dia itu lebih dekat dengan rantai induknya. Maka, rantai utama diberi penomoran dari sisi kiri. Jadi dari nomor satunya dari kiri nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga cabangnya itu terletak di nomor 3, 4, dan 6. Jadi nama senyawanya 3,4,6 trimetil oktana, ya, yang A. Nah, kenapa tri? Karena dia itu ada 3, ya kan? Ada 3 metil, makanya diberikan tri depannya. Kemudian, oke ya, ini udah nomor 2. Semoga kalian paham ya. Terus kita lanjut nih ke nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, di sini senyawa 4,4 dietil 2,3,3 trimetilheksana. Terdapat atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Masing-masing sebanyak. Nah, pertama yang kalian lakukan itu gambar dulu nih struktur rantai hidrokarbonnya. Digambar dulu 4,4 di etil 2,3,3 trimetilheksana. Ya. Nih, ini sudah saya gambarkan. Ya, kemudian kalian beri tanda ya yang atom karbon primer. Di sini atom karbon primer itu yang kotaknya berwarna kuning. Ya. Masih ingat atom karbon primer itu apa? Ya, atom yang mengikat satu karbon, ya, satu C. Nih, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu atom karbon primer. Kemudian atom C sekunder. Itu yang kotaknya berwarna merah. Nah, berarti kalau atom C sekunder, dia itu mengikat dua atom C. Coba lihat, ini kan yang kotak warna merah nih, CH2, dia mengikat dua atom C kan? Nah, yang ini juga sama. Oke, nah di sini atom C sekundernya ada 3. Kemudian atom C tersier, berarti atom C-nya itu mengikat 3C. Ini satu, nih, yang di kiri, yang di kanan, sama yang di atas. Kemudian atom C kuartener. Nah, itu dia atom C-nya mengikat 4 atom C. Atau lengan C-nya kan ada 4. Itu terikat semua nih dengan atom C. Ya. Jadi dia di kiri ada, di kanan ada ikatan, yang di bawah sama yang di atas juga ada ikatan. Nah, atom C kuartener di sini itu ada 2. Ya, jadi jawabannya yang di sini itu 7,3,1 dan 2. Itu. Ingat lagi, atom C primer itu yang mengikat satu atom C, kemudian atom C sekunder, atom C yang mengikat dua atom C lainnya, kemudian atom C tersier, atom C yang mengikat 3 atom C lainnya, kemudian atom C kuartener, atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini paling banyak yang salah. Ya, karena di sini ini reaksi ya. Nah, diberikan 2
persamaan reaksi dan disuruh menentukan jenis reaksi yang terjadi secara berturut-turut. Oke, kita bahas dulu nih persamaan reaksi nomor 1. Nah, di persamaan reaksi nomor 1 ini, reaktannya itu kan termasuk senyawa alkena, ya. Senyawa alkena ditambah dengan HBr, ya. Berarti reaksi apa yang terjadi? Coba lihat. Yang di persamaan reaksi pertama kan alkena menghasilkan produknya menjadi alkana. Nah, kalau ada perubahan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, maka reaksi ini adalah reaksi adisi. Ingat ya, reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penggabungan dua atau lebih molekul yang membentuk produk tunggal atau alkana, ya, yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Jadi di reaktan dia itu alkena, kemudian setelah menjadi produk menjadi alkana atau produknya tunggal ikatannya. Gitu. Nah, kemudian biasanya dalam persamaan reaksi adisi itu kan akan mengikuti aturan Markovnikov. Ya, masih ingat ya aturan Markovnikov itu aturan di mana H-nya itu akan menempel atau mengikat pada atom C rangkap yang memiliki atom H paling banyak. Nah, tapi dalam kasus ini bisa dilihat C yang berikatan rangkap itu memiliki atom H yang sama. Jumlah atom H yang sama, ya. Yang C yang di kiri itu punya atom H1, sedangkan yang di C yang kanan juga mempunyai atom H1. Jadi sama. Nah, kalau kasusnya seperti ini tidak perlu menggunakan aturan Markovnikov. Bisa langsung jadi H-nya itu mengikat yang C di kiri atau bisa juga mengikat C yang di kanan. Begitu juga dengan Br. Oke, jadi persamaan reaksi pertama itu adalah jenis reaksi adisi ya. Kemudian persamaan reaksi kedua. Nah, persamaan reaksi kedua itu ini senyawa alkana. Kemudian ditambah dengan gas klorin ya. Nah, ini reaksi apa yang terjadi? Coba lihat produknya. Kalau ada soal seperti ini, perhatikan hasil produknya. Nah, hasil produknya ini kan tetap menjadi alkana ya. Tetap menjadi alkana, kemudian gas Cl2-nya itu berpindah ke reaktan dan H yang produk pindah juga H yang reaktan pindah ke produk gitu. Jadi ini namanya reaksi apa? Namanya reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi itu reaksi penggantian atom dalam suatu molekul dengan atom lainnya. Nah, dalam persamaan reaksi di atas ini, ya, atom Cl menggantikan atom H pada CH3. Nah, sedangkan atom H dari CH3 akan berikatan dengan atom Cl membentuk HCl. Gitu. Selanjutnya, nah, persamaan reaksi yang tepat untuk senyawa C4H6 yang dibakar secara sempurna. Nah, di sini di optionnya A, B, C, D, E, C4H6 ditambah dengan gas oksigen. Ya. Kemudian produknya itu CO2, gas karbon dioksida, dan air. Ya.
serta ada juga yang gas karbon monoksida. Nah, tapi ingat lagi, ya, ingat kembali bahwa pembakaran sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air, ya. Berarti option B dan option D itu salah, ya. Nah, kemudian kita perhatikan option A, option C, dan option E, ya. Nah, ini tinggal kalian setarakan persamaan reaksinya. Nih, oke. Di sini saya berikan cara penyetaraan reaksinya, ya. Jadi, kan kita sudah mempunyai reaksi nih. Reaksi dasarnya C4H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O, ya. Nah, pertama kalian perhatikan dulu nih atom C di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, atom C yang di sisi kiri itu kan ada 4 ya. Ada 4, C4, kemudian yang di kanan ada 1, di sisi kanan ada 1. Maka setarakan sehingga menjadi C4H6 tambah O2 menjadi 4CO2 tambah H2O. Cara menyetarakannya tinggal samakan saja. Misalkan yang di kiri ada 4, maka yang di kanan tinggal kalian kalikan 4 gitu. Jadi sisi kiri, jumlah atom C sisi kiri dan sisi kanan itu harus sama, ya. Nah, kemudian dari persamaan yang di atas ini masih belum setara untuk atom H dan atom O-nya. Nah, setelah atom C setara, kemudian sekarang atom H-nya. Nah, perhatikan nih atom H. Atom H itu di sisi kiri ada 6, di sisi kanan ada 2. Nah, maka disetarakan dengan atom H sisi kanan, ya. Di H sisi kanan, atom H sisi kanan tadi ada 2, disetarakan dengan cara dikalikan 3. Itu. Ditambahkan 3 ya. Maka nanti atom H sisi kanan ada 6. 3 kali 2, ya kan? Ada 6. Nah, jadi persamaan reaksinya C4H6 ditambah O2 menjadi 4CO2 ditambah 3H2O. Ya kan di sini atom H sisi kiri ada 6, atom H sisi kanan ada 6. Kemudian atom O sisi kiri ada 2, ya. Dan atom O sisi kanan ada 11. Nah, berarti belum setara. Nah, untuk menyetarakan atom O yang di sisi kiri ditambahkan 11 atom O, ya, dari sisi kanan, ya. Nah, jadi kita kita tambahkan dulu nih 11-nya, jadi C4H6 tambah 11O2 menjadi 4CO2 ditambah 3H2O. Nah, di sisi kanan O-nya ini masih bernilai 11. Sedangkan di sisi kiri bernilai 22. Nih kan 11 kali 2 ya, 22. Nah, maka untuk menyetarakannya bisa dikalikan 2. Dikalikan 2 semuanya, maka persamaan reaksi menjadi 2C4H6 tambah 11O2 menjadi 8CO2 tambah 6H2O. Nah, ini sudah setara. Berarti jawabannya yang E. Kemudian, soal selanjutnya, diketahui senyawa 4-metil 2-pentuna. Nah, kalau ada soal seperti ini, silahkan digambar dulu struktur kimianya, ya. Kemudian ditambah bereaksi ya, berarti ditambah dengan 1 mol gas hidrogen, ya, menjadi senyawa X. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, 4-metil 2-pentuna itu hidrokarbon alkuna, ya, ditambah sama gas hidrogen,
Nah, maka akan mengalami reaksi adisi. Yang tadinya rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, menghasilkan suatu senyawa X. Kita nggak tahu nih senyawanya apa namanya. Nah, setelah direaksikan, ternyata menghasilkan senyawa 4-metil 2-pentena. Nah, kemudian 4-metil 2-pentena direaksikan lagi dengan 1 mol gas hidrogen. Nah, maka senyawa alkena menjadi alkana setelah direaksikan dengan gas hidrogen. Menjadi 2-metil pentana. Ingat, kembali reaksi adisi merupakan reaksi penggabungan 2 atau lebih molekul untuk membentuk produk tunggal atau alkana. Kemudian selanjutnya, ya yang ini, isomer fungsi dari senyawa 1 pentuna. Nah, pentuna itu berarti senyawa alkuna ya. Nah, senyawa alkuna, ingat kembali bahwa kalau senyawa alkena dan senyawa alkuna, maka akan memiliki isomer fungsi. Nah, isomer fungsi itu rumus rumus strukturnya sama, tapi gugus fungsinya yang berbeda. Jadi di isomer fungsi itu, untuk yang alkuna, dia bisa menghasilkan alkadiena dan siklo siklo alkena, alkena, sikloalkena. Nah, isomer posisi berarti rumus strukturnya sama, tapi posisi rangkapnya beda. Coba satu pentuna itu kan, coba kalian gambar dulu tuh satu pentuna, ya. Kemudian rumus strukturnya kan berarti C5H8, ya. Isomer posisinya itu bisa 2 pentuna, ya. Rumus strukturnya sama. C5H8. Coba hitung nih. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. H-nya ini 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Ya, rumus strukturnya sama, tapi posisi rangkapnya yang beda. Yang ini rangkapnya ada di posisi nomor 1, yang ini rangkapnya ada di posisi nomor 2. Ya, ingat. Lanjut, selanjutnya isomer rangka. Isomer rangka, rumus strukturnya sama, tapi rangkanya yang berbeda. Ya, jadi rumus strukturnya tadi C5H8, tapi rangkanya berbeda. Ya, di sini 3 metil 1 butuna. Ya, rangkanya di sini 4, ya. 4 atom karbon. Sedangkan kalau satu pentuna rangkanya itu kan ada 5 atom karbon, ya. Jadi udah, itu namanya isomer rangka. Kemudian isomer fungsi bisa dilihat, ini namanya alkadiena. Nah, jadi kemungkinan satu pentuna itu memiliki isomer fungsi ada 6 alkadiena, ya. Ada 6 alkadiena, kemudian ada juga siklopentana, siklobutena juga ada. Dan ini saya berikan satu contoh dari sikloalkena itu, yaitu siklopentena. Ya, nah, sehingga dari soal yang merupakan isomer fungsi dari senyawa satu pentuna itu adalah siklopentena, ya. Karena yang di option itu adanya ini siklopentena. Nah, oke. Sampai sini dulu pembahasan tentang materi ulangan hadrian hidrokarbon, ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami penjelasan dari kakak, ya,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.